Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Walita Syafikri dari Akuntansi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara untuk beradvokasi. Advokasi sendiri itu adalah sebuah bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi, yaitu dukungan aktif. Pada tingkat mahasiswa itu sendiri, advokasi bisa dikenal sebagai salah satu departemen dari BEM, DEMA, HIMA, atau yang lainnya yang bertugas menjaring aspirasi mahasiswa dan memperjuangkan hak-hak mahasiswa yang belum terpenuhi. Nah, untuk melakukan advokasi yang baik, yaitu sebaiknya kita itu harus bisa untuk yang pertama membentuk lingkaran inti. Dan pembentukan lingkaran inti ini yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas dan pengendali utama dari seluruh kegiatan advokasi. Jadi, lingkar inti merupakan perancang strategi sekaligus pemegang tongkat komando utama selama proses advokasi berlangsung. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan dengan memilih isu strategis. Nah, untuk mempertimbangkan pemilihan isu strategis ini, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu faktor aktualitasnya, penting atau mendesaknya dari isu tersebut. Kemudian isu tersebut itu sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau tidak, dan akan berdampak positif pada perubahan kebijakan publik lainnya yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik. Dan yang terakhir, sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar seperti yang dituntut oleh masyarakat yang juga dicanangkan oleh lingkar inti tadi. Kemudian yang ketiga yaitu merancang sasaran dan strategi. Nah, perumusan sasaran suatu strategi pada program ini harus tetap mengacu pada tujuan dari advokasi yang yaitu suatu upaya untuk merubah kebijakan publik. Hal ini penting untuk mencegah kecerundungan yang merupakan sasaran advokasi yang berlebihan atau sudah berada di luar batas lingkup advokasi sendiri. Misalnya, kecenderungan memperlakukan advokasi sebagai suatu revolusi yang memperebutkan kekuasaan politik. Selanjutnya itu mengolah data dan mengemas informasi. Maksudnya yaitu hasil dari riset atau pengumpulan data itu perlu dikemas. Nah, sedemikian rupa ini adalah untuk keperluan proses dari advokasi. Nantinya data atau informasi yang sama digunakan untuk keperluan melobi pejabat pemerintah, tentu saja memerlukan kemasan dan cara penyajian yang berbeda jika digunakan untuk keperluan menggalang dukungan langsung dan aktif dari berbagai pihak lain sebagai calon sekutu potensial, yang juga digunakan untuk keperluan kampanye pembentukan pendapat umum. Yang selanjutnya yaitu menggalang sekutu dan pendukung. Nah, penggalangan sekutu dan sistem pendukung ini menjadi sangat vital dalam kegiatan advokasi. Sekutu dalam kegiatan advokasi adalah seseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumber daya, keahlian akses pengaruh informasi, prasarana dan juga sarana juga dana yang bersedia dan kemudian terlibat aktif langsung mendukung dan mengambil peran atau menjalankan suatu usaha atau fungsi tertentu dalam keseluruhan rangkaian kegiatan terpadu. Selanjutnya yaitu mengajukan rancangan untuk tanding. Nah, bagian ini sudah masuki tahap advokasi yang sebenarnya. Dalam tahap ini, yaitu dilakukan adalah dengan membuat rancangan tanding, yaitu counter draft legislation terhadap proses-proses legislasi yang jurisdiksi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Kemudian yang kedelapan yaitu mempengaruhi pembuat kebijakan. Nah, tahap ini dilakukan dengan mempengaruhi pelaku-pelaku utama dari kebijakan publik, yaitu politisi dan aparat birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, dalam tahap-tahap ini akan berlangsung kegiatan-kegiatan lobby, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan sebagainya. Kemudian yang ke-9 yaitu membentuk pendapat umum. Jalur ketiga dalam proses sosialisasi dan mobilisasi adalah proses sosialisasi dan mobilisasi. Pada jalur ini, proses advokasi dilakukan dalam beberapa kegiatan seperti kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, dan pengorganisasian basis dan pendidikan politik. Kemudian yang terakhir yaitu membangun basis
gerakan. Nah, proses advokasi ini mengusahakan perhatian pada pengembangan basis massa dari gerakan advokasi seperti pengorganisasian rakyat, pendidikan politik, dan penyadaran sebagai bagian penting dari proses-proses sosialisasi dan mobilisasi untuk melancarkan tekanan sosial dan politik ke arah terjadinya perubahan-perubahan kebijakan publik yang lebih memihak kepentingan masyarakat luas, yang nantinya dapat memantau dan menilai program terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting dalam kaitannya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan keadaan dan situasi yang menuntut perubahan strategi advokasi dijalankan. Jika tidak, advokasi bisa menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif sama sekali. Terima kasih, sekian cara advokasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.